Pada suatu masa yang terlupakan oleh waktu, ketika surga dan bumi masih terhubung erat, Kaisar Langit yang Agung mengumumkan sebuah dekrit yang akan mengubah takdir dunia selamanya. Ia akan mengadakan perlombaan besar untuk memilih 12 hewan perkasa yang akan menjadi penjaga kalender surgawi yang dikenal sebagai zodiak. Kabar ini menyebar ke seluruh penjuru negeri, memanggil para makhluk dari hutan terdalam, gunung tertinggi, dan sungai terpanjang. Setiap hewan didorong oleh ambisi dan hasrat untuk meraih keabadian, bersiap untuk menyeberangi sungai deras yang menjadi garis finish perlombaan legendaris ini. Mereka tidak tahu bahwa perlombaan ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kelicikan, pengkhianatan, dan takdir yang telah digariskan. Perlombaan pun dimulai, dan yang pertama tiba bukanlah yang terkuat, melainkan yang paling cerdik. Sang tikus, dengan tubuhnya yang kecil, menumpang di punggung kerbau yang baik hati namun naif, lalu melompat ke daratan tepat di garis finish untuk merebut posisi pertama. Sang kerbau yang perkasa, dengan napas terengah-engah, harus puas di posisi kedua. Tak lama kemudian, dari balik kabut muncul sang harimau, raja hutan yang ganas, dengan aura kekuatan yang tak tertandingi, mengaum sambil mengklaim tempat ketiga. Menyusul di belakangnya adalah sang kelinci yang lincah, melompat dari batu ke batu dengan keanggunan yang menipu, mengamankan posisi keempat. Langit bergemuruh saat sang naga yang agung turun dari angkasa, bukan sebagai yang pertama karena ia berhenti untuk menolong sebuah desa, namun tetap berhasil meraih posisi kelima. Dari balik bayang-bayang naga, sang ular muncul dengan gerakan senyap dan mematikan, mengejutkan semua orang dan mengambil tempat keenam. Lalu, derap langkah kaki yang gagah perkasa terdengar. Sang kuda tiba dengan kecepatan penuh, menempati posisi ketujuh. Tidak jauh di belakangnya, sang kambing yang lembut dan artistik tiba bersama dengan sang monyet yang cerdas dan jenaka, bekerja sama untuk menyeberang dan masing-masing mengambil posisi ke-8 dan ke-9. Kokok yang memecah keheningan menandai kedatangan sang ayam jago, yang menemukan rakit bersama sang anjing dan sang babi. Sang ayam jago menjadi yang ke-10, diikuti oleh sang anjing yang setia di posisi ke-11, dan sang babi yang santai, yang sempat berhenti untuk makan, akhirnya tiba sebagai yang terakhir untuk melengkapi lingkaran. Kini, ke-12 makhluk suci itu berdiri bersama, selamanya terikat dalam sebuah siklus abadi. Dari kecerdikan tikus hingga ketenangan babi, setiap hewan membawa takdir dan karakter mereka sendiri ke dalam lingkaran zodiak Tiongkok. Mereka bukan lagi sekadar hewan, melainkan simbol waktu itu sendiri, penjaga tahun yang terus berputar, mempengaruhi nasib umat manusia di bawah tatapan abadi Kaisar Langit. Legenda mereka terukir di bintang-bintang, sebuah kisah tentang kekuatan, kelicikan, dan takdir yang akan diceritakan untuk selamanya.